Ya, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, mengenai bagaimana kita bisa mengelola page secara sederhana pada Laravel. Oke, pada video-video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi setting sehingga kita memiliki aplikasi Laravel yang disimpan pada direktori atau partisi D Laravel dan ada aplikasi ini. Nah, ini ada aplikasi dua cuma sebagai pembeda, tapi kita akan kerja pada bagian aplikasi. Oke, masih ingat pada video sebelumnya saya sudah pernah menekankan mengenai uh, MVC atau dikenal dengan model view controller, MVC ya, model view controller. Nah, ini MVC ini, model view controller ini kenapa dikatakan sebagai konsep utama di dalam penggunaan framework ini? Ya, karena memang cara kita bekerja nanti, cara kita bekerja untuk penggunaan Laravel ini, kita bekerja berdasarkan konsep MVC. Nah, bagaimana kita bisa melihat konsep MVC? Ya, coba kita buka Visual Studio Code yang sudah kita install tadi. Oke, nanti di sini kita bisa buka di data D. Saya tekankan untuk proses pembelajaran ini, kalau bisa folder kita sama, tempat penyimpanan kita sama, biar kalian mengikuti agak lebih mudah. Nah, kalau kalian bikin folder yang berbeda, nanti di tutorial agak beda, kalian akan bingung. Usahakan bikin sama terlebih dahulu. Jadi Laravel ini, aplikasi ini bisa kita drag ke VS Code. Ya. Lihat pada bagian kiri, sudah ada susunan folder yang ada di dalam folder aplikasi. Nah, ada begitu banyak folder di sini, tapi jangan bingung dulu karena kita tidak akan menggunakan ini sekaligus. Walaupun nantinya kita akan menggunakan semuanya, tapi di dalam tahap awal pembelajaran ini kita hanya uh, menggunakan beberapa folder saya terlebih dahulu. Oke, kita kembali. MVC, Model View Controller. Nah, di dalam sini terdapat folder-folder atau file yang akan menjalankan konsep MVC. Kita lihat folder model pertama ya. Di sini ada model, ini mewakili M-nya ya. Oke. Lalu di folder resource, ketika kita klik, di dalam ada folder view, yaitu mewakili view-nya ya. Dan di dalam app dan di dalam HTTP ini ada controller. Nah, ketiga folder ini akan bekerja secara bersama-sama ya untuk menjalankan web yang akan kita bangun. Makanya ketiga folder ini jangan dihapus, jangan dihilangkan karena kita akan menggunakan secara bersamaan. Oke, coba kita lihat pada waktu kita jalankan Laravel kita. Aplikasi tes. Oke, mudah-mudahan semua sudah berhasil sampai di proses ini ya. Jangan lagi running menggunakan 127.01.08 dan menggunakan IP yang seperti pada video-video sebelumnya. Ya, ini akan membuat kita lebih mudah dan Anda lebih memahami. Anda lebih memahami maksud dari susunan folder ini. Oke, yang ada di depan ini adalah folder atau file yang terdapat di dalam view. Nah, oke. Ada satu lagi yang harus kalian ketahui. Di dalam routes ini ada file yang namanya web. Ini akan mengelola model kita nanti.
akan mengelola page kita nanti, yang akan mengarahkan jalur dari setiap roads yang sudah kita buat. Oke, kembali ke view. Ini yang jalan ini adalah file welcome. Nah, mungkin di sini kalian melihat ada tulisan blade. Apa sih blade itu? Nah, perlu saya jelaskan bahwa blade ini adalah aturan baku yang terdapat di dalam Laravel. Jadi nama view kita yang akan kita buat untuk menampilkan data web itu harus memiliki extension blade dan diakhiri dengan extension PHP. Jadi semua file di dalam view itu harus memiliki ekstensi blade. Sebenarnya bisa dihilangkan, tapi mari kita tidak menghilangkan ciri khas dari Laravel, sehingga uh, uh, di saat kita menggunakan Laravel ini, kita lebih mudah dan ada ciri khasnya sebagai aplikasi dari Laravel. Framework yang lain tidak menggunakan blade, hanya Laravel. Oke, ketika saya klik blade ini, welcome blade ini, di dalam ini adalah code-code yang intinya adalah menampilkan data yang di blade ini. Nah, kalau kita cari contohnya apa ya? Kita mau coba merubah data ini contohnya. Laravel News. Kita sini cari Ctrl F saja. Laravel News. Nah, ini ya. Ini coba saya ganti dengan nama latihan Laravel. Saya save dan ketika kita buka ini pastinya akan berubah. Ya. Latihan Laravel. Jadi intinya pada waktu dijalankan awal aplikasi kita, routes-nya sudah mengarahkan kepada folder blade. Nah, buktinya bisa kita klik di web ini. Lihat. Ketika kita pertama kali menjalankan, dia menjalankan fungsi welcome. Oke. Nah, contoh, sekarang kita akan buat file baru. Klik kanan di sini, new file. Saya berikan namanya home.blade.php. Nah, isi dari home ini coba saya tulis. Ini halaman, atau kita pasang kode HTML dasar dulu ya. Head, title, sini kita pasang body, HTML. Oke. Sini saya pasang pakai heading 2 ya, biar agak lebih besar. Ini halaman home. Dan pada routes-nya, oke, pada routes-nya ya. Nanti kita harus bedakan mana yang saya sebut route dan mana saya sebut routes. Kalau routes ya yang ini. Kalau route lain lagi. Web. Dan di web ini kita arahkan home ya. Kita mengarah ke sini tapi tidak perlu menulis home blade PHP, tulis saja home. Ya. Maka bisa kita akses. Ya, ini adalah halaman home. Nah, karena routes-nya sudah kita arahkan ke halaman home. Nah, oke, jadi ini ketika halaman kita bertambah, ini bisa kita copy paste ya. Nah, tapi sebelumnya coba saya setting dulu. Silakan juga ikuti ini pada proses environment. Env ini adalah environment. Ini adalah proses untuk halaman untuk memproses bagaimana kita akan mengkoneksi ke database. Tapi saat ini kita belum akan mengkoneksi ke database. Nanti database-nya setelah kita buat, kita bisa arahkan sini nama database-nya, nama portnya. Ini nama database-nya.
Ini rootnya kita pakai password. Kita akan gunakan ini, tapi nanti. Sekarang ini yang paling penting. Sebelumnya, sebelum kita merubah-rubah port, ya memang web kita jalankan menggunakan localhost. Tapi sekarang karena kita sudah menggunakan Valet, nah ini bisa kita copy. URL-nya kita copy. Dan sini kita rubah. Ini kita hapus saja. Ya, kita paste, save. Itu wajib ya, kita rubah karena kita sudah memanfaatkan Valet. Nah, kalau URL-nya menjadi lebih baik. Nah, tidak ada perubahan, tidak ada error. Oke. Nah, sekarang coba kita buat di routes-nya di web ini. Kita kembali ke web ya. Nah, di sini kita ingin membuat web kita terdiri dari banyak halaman. Ya, ini bisa kita perbanyak. Ya, home. Kita mau buat halaman apa? About. Di sini kita mau buat halaman apa? Profile. Nah, ya. Coba kita running di sini. Test about. Oke. Kita sudah berhasil membuat halaman, tapi di sini muncul 404 not found. Karena apa? Kita tidak memiliki halaman about blade. Sedangkan di web ini kita sudah memanggil halaman about. Makanya kita harus membuat halaman about di sini. Nah, ini bisa kita copy dan kita maaf ya. Ini sini saja, kita klik kanan, new file, about.blade.php. Ya, yang data di home ini bisa kita copy, kita paste di blade, di home, di about. Ini halaman about. Lalu, apalagi yang di routes tadi? Kita memiliki halaman profile. Sini kita bisa buat file baru. Profile .blade.php. Di halaman profile ini bisa kita ganti dengan ini halaman profile. Ya. Coba kita buktikan apakah sudah berhasil atau belum. About. Sebentar ya. Ya, profile ya. Maaf. Di web ini harus kita ganti ya. Sini, yang ini indeks tidak perlu kita isi supaya dia mengarahkan ke home. Tapi kalau yang ini harus kita isi mengarah ke about. Ini kita arahkan ke profile. Ya. Home, oke, dia jalan. About. Ya, jalan. Kita arahkan ke profile. Ya, ketiga halaman tersebut sudah bisa dipanggil di halaman indeks ini. Ya. Jadi itu adalah konsep dasar bagaimana MVC itu bisa bekerja. Nanti semakin banyak halaman web kalian ini, yang di routes web ini akan semakin banyak pula. Tapi nanti ke depannya, nanti kita akan membuat ini lebih sederhana lagi. Ini lebih sederhana lagi. Jadi silakan pahami dulu konsep dari view dan routes di malam ini, di pertemuan ini, di video yang dibuat kali ini. Jadi ingat, semua wajib menggunakan blade. Ya, semua wajib menggunakan blade karena itu ciri khas dari Laravel. Kedepannya nanti kita akan terus belajar.
selamat mencoba. Langkah demi langkah, walaupun hanya sedikit, ini akan membawa kalian eh, lebih paham lagi mengenai konsep Laravel. Ini adalah hal yang sangat mendasar. Terima kasih.